Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya hukum di luar pengadilan pajak atau non-litigasi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aidil Hermawan dengan NIM 18233003 sebagai penyaji. Yang kedua ada saya sendiri, Anissa Ramadhani Hartoni dengan NIM 18233008 sebagai moderator. Yang ketiga ada Chelsea Rahmi dengan NIM 18233017 sebagai penyaji. Yang keempat ada Fakli Ramatul Hakimi dengan NIM 18233026 sebagai penyaji. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 6 poin penting mengenai upaya hukum di luar pengadilan pajak. Poin pertama yaitu tentang perpanjangan waktu perpanjangan SPT. Yang kedua, angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan keputusan. Yang keempat, penyampaian surat permohonan pembetulan. Yang kelima, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dan yang terakhir, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang perpanjangan waktu penyampaian SPT yang akan dijelaskan oleh Aidil Hermawan. Kepada Aidil Hermawan, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang perpanjangan waktu perpanjangan SPT. Yang pertama ada wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan atau penundaan SPT paling lama 2 bulan sejak berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan, dengan ketentuan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Peraturan ini tertuang dalam pasal 2 ayat 2 per 21 PJ 2009. Yang kedua ada apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan dalam jangka waktu 2 bulan tersebut, maka wajib pajak akan mendapatkan surat teguran. Penerbitan surat teguran ini akan memberikan jalan terbuka kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak atas surat pemberitahuan tahunan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang tertera dalam surat teguran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aidil. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang akan dijelaskan oleh Fakli Ramatul Hakimi. Kepada Fakli Ramatul Hakimi, kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pembayaran utang pajak dengan cara angsuran dan penundaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya fasilitas ini ditentukan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau di luar kuasanya, sehingga tidak mampu melunasi kos sampai akhir tahun. Pajak yang masih harus dibayar dan dilunasi dalam syarat surat tagihan pajak atau dengan disebut dengan SPT, surat ketetapan pajak kurang bayar atau disebut dengan SKPKB, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disebut dengan SKPKBT, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Ketentuan ini menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah dan wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Baiklah, hanya itu saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fakli Ramatul Hakimi. Materi selanjutnya tentang pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan keputusan yang akan dijelaskan oleh Chelsea Rahmi. Kepada Chelsea Rahmi, kami persilahkan. Pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan keputusan.
Di sini ada persyaratan permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu satu permohonan diajukan untuk surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Yang kedua, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan. Yang keempat, ada surat permohonan sebagaimana dimaksud dengan huruf C ditandatangani oleh wajib pajak. Dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Baiklah, terima kasih kepada Chelsea Rahmi. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu tentang penyampaian surat permohonan pembetulan yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyampaian surat permohonan pembetulan. Surat permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan penyampaian secara langsung dan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau dengan cara lain seperti yang pertama, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan yang kedua melalui e-filing melalui penyedia jasa aplikasi atau application service provider yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan bukti penerimaannya adalah bukti penerimaan elektronik. Baiklah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang akan dijelaskan oleh Aidil Hermawan. Kepada Aidil Hermawan, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Dan adapun syarat permohonannya yaitu sebagai berikut. Satu permohonan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak disebabkan adanya pajak yang kurang dibayar berdasarkan ketetapan pajak. Sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu surat tagihan pajak. Yang kedua, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Yang keempat, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang kelima, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa hukum. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aidil Hermawan. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang akan dijelaskan oleh Fakli Rahmatul Hakimi. Kepada Fakli Rahmatul Hakimi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan materi, yaitu pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Dalam rangka memberikan keadilan dalam penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk yang pertama, mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga,
Pengurangan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagai dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang KUHP yang tidak benar. Yang keempat, membatalkan surat ketetapan pajak hasil dari pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa yang A. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi. Yang B. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir dari hasil verifikasi dengan wajib pajak. Baiklah, hanya itu saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fakli. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.